Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Melani Chania, mahasiswi Universitas Bina Insani, jurusan Sistem Informasi 18B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi formatif atau kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Di sini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, fase implementasi, yang kedua, pemeliharaan sistem, serta yang ketiga, mengelola pemeliharaan sistem. Baik, saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu fase implementasi. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini terdapat pemrograman perangkat lunak. Proses konversi dari desain logika pemrograman menjadi kode-kode instruksi menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu uji coba perangkat lunak. Rangkaian uji coba yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan dan memvalidasi logika dalam program secara bersamaan. Ada beberapa jenis uji coba perangkat lunak, yaitu development. Di sini fokusnya menguji kebenaran modul-modul dalam bentuk individual dan terintegrasi seluruhnya ataupun sebagian. Di sini biasanya dilakukan oleh seorang programmer. Yang kedua yaitu alpha. Fokus di sini menguji sistem secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pihak yang akan nantinya dibuat project. Dilakukan oleh penguji perangkat lunak. Yang ketiga yaitu beta. Di sini uji coba kemampuan sistem dalam ruang lingkup pengguna menggunakan data secara aktual. Dilakukan oleh pengguna sistem aktual. Yang ketiga yaitu dokumentasi sistem. Penjabaran proses kerja bagian dalam sistem untuk mendukung operasi dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada dokumentasi untuk pengguna. Bantuan bagi pengguna untuk memahami tujuan dan penggunaan sistem. Contohnya di sini kita akan memberikan petunjuk penggunaan atau user and reference guide. Berisi tahapan keterangan mengenai instruksi-instruksi untuk penggunaan fitur dan fungsi sistem. Yang kedua, kita akan memberikan tutorial atau pelatihan pengguna, berisi petunjuk dan latihan untuk mengajarkan dan mengembangkan kompetensi pengguna dalam menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu prosedur instalasi dan saran troubleshooting. Petunjuk dan prosedur yang didesain bagi teknisi untuk instalasi dan pemecahan masalah dalam operasi sistem. Yang kelima ada pelatihan. Proses untuk melatih pengguna dalam menggunakan proses bisnis baru dan fitur serta fungsi sistem baru dengan tujuan pengembangan kompetensi untuk menjamin keberhasilan operasional sistem baru. Di sini ada beberapa jenis pelatihan. Contohnya yaitu tutorial, kursus, computer aided instruction, petunjuk pelatihan interaktif, tenaga ahli khusus, komponen help perangkat lunak, sumber-sumber lain. Biasanya terdapat pada vendor atau penyedia jasa pelatihan kursus dan bentuk-bentuk pelatihan lain. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Proses di mana dilakukan pengembangan minor terhadap sistem yang sedang berjalan. Berikut ini ditunjukkan beberapa bentuk pemeliharaan sistem. Yang pertama, ada korektif. Korektif ini membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat desain, coding, atau pada saat implementasi sistem tersebut. Yang kedua, ada adaptif, yaitu perubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Selanjutnya ada perspektif, yakni mengembangkan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau
penambahan fitur sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Terakhir ada preventif, yaitu pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan yang datang di masa yang akan datang. Selanjutnya di bab yang terakhir yaitu mengelola pemeliharaan sistem. Di sini menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem yang tidak terjadwal atau form maintenance work order. Pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan waktu yang diperkirakan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya. Kode pemeliharaan, biaya pemeliharaan. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem perangkat lunak atau help desk. Yang keempat, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, serta yang terakhir mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.